Halo, perkenalkan nama saya Orlando dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas tentang konsep layanan bisnis perkantoran. Memahami konsep layanan bisnis perkantoran. Di materi ini akan membahas tentang yang pertama, proses layanan bisnis perkantoran. Kedua, pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pengertian dari proses layanan bisnis adalah rangkaian aktivitas yang struktur yang melibatkan banyak sumber daya untuk menghasilkan output bisnis, baik barang atau jasa. Jadi proses bisnis ini merupakan langkah-langkah yang sistematis antara satu proses dengan proses lainnya, sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Itu adalah materi yang saya akan sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Jessica Juliansyah. Terima kasih. Materinya adalah tahapan proses layanan bisnis, aspek proses layanan bisnis, dan jenis proses layanan bisnis. Tahapan proses layanan bisnis adalah menetapkan tujuan dan strategi, melakukan produksi atau melakukan operasional, dan melakukan evaluasi. Aspek layanan bisnis adalah pembagian kerja sesuai keahlian, tujuan dan nilai bisnis yang disepakati bersama, dan juga konsumen sebagai prioritas. Materi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu proses pendukung dan proses utama. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Hari ini kami kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang jenis dokumen logistik. Jenis dokumen logistik mempunyai dokumen impor dan dokumen ekspor. Namun kami akan menjelaskan terkait dengan dokumen impor. Dokumen impor adalah berbagai formulir dan dokumen yang diperlukan oleh otoritas bea cukai dan entitas lainnya saat mengimpor barang ke negara tujuan. Yang pertama ada commercial invoice. Commercial invoice adalah dokumen resmi yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, yaitu faktur dari penjual ke pembeli untuk pembelian barang. Yang kedua ada packing list. Packing list atau dokumen manifest adalah dokumen yang memberikan informasi detail tentang isi pengiriman kargo ekspor maupun impor. Yang ketiga ada certificate of origin atau surat keterangan asal, merupakan sertifikat yang menyatakan asal barang atau komoditas dari negara yang melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Elizabeth dan Renita Natalia. 4. Bill of Lading. Bill of Lading adalah dokumen perdagangan ekspor-impor yang sah antara pengiriman dan pengangkut barang komoditas. 5. Airwheel Bill. Airwheel Bill adalah dokumen yang berfungsi sebagai kontrak antara maskapai penerbangan dengan pengiriman yang menjabarkan ketentuan dan cara pengiriman. Perkenalkan, nama saya Renita Natalia. Hari ini saya akan membawakan tentang lisensi ekspor-impor, trade bill, dan FOB Terms of Sale. Yang pertama ada lisensi ekspor-impor. Lisensi ekspor adalah dokumen perizinan bagi eksportir untuk kegiatan ekspor barang ke negara tujuan. Sedangkan lisensi impor merupakan perizinan yang mengatur barang yang akan masuk ke suatu negara, contohnya Indonesia, dan juga berfungsi sebagai identitas yang wajib dimiliki oleh eksportir maupun importir. Yang kedua ada freight bill. Freight bill adalah tagihan yang diberikan oleh pengangkut kepada penerima barang dan berisi uraian identitas barang tersebut, nama pengirim, titik asal kiriman, beratnya, dan jumlah biaya of body tax. Yang ketiga ada FOB Terms of Sale, yaitu dokumen penjualan yang mencakup informasi tentang pihak yang akan bertanggung jawab atas biaya transportasi, pihak yang mengontrol pergerakan barang, dan saat hak milik berpindah ke pembeli. Sekian, terima kasih.
Semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alin. Saya John. Pengertian dari etika profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kalau berbicara mengenai ini, biasanya dikenal juga dengan kata profesional. Dilihat dari asal kata dalam bahasa Inggris profession dan dalam bahasa Latin professus yang berarti mampu dalam suatu pekerjaan. Apa itu etika profesi di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Pengertian etika profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah jenis pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oleh karena itu, pekerjaan atau jabatan yang disebut etika profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang. Karena itu, membutuhkannya persiapan pendidikan dan pelatihan khusus. Untuk menjadi tenaga kerja dengan jabatan yang dinamakan profesi, maka harus memenuhi standar pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, bagi kamu yang berminat untuk mengisi pasar kerja pada jabatan tersebut, kamu harus melanjutkan pada program pendidikan khusus atau jenjang lebih tinggi, sesuai kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan bisnis. Pada prinsipnya, profesi merupakan suatu bentuk pekerjaan yang menuntut pendidikan lebih tinggi, keterampilan khusus, memiliki tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaannya. Macam-macam profesi dalam bidang manajemen perkantoran dan bisnis. Pertama, asisten manajemen atau sekretaris. 2. Sekretaris hukum. 3. Perwakilan layanan pelanggan. 4. Staf ahli logistik. 5. Staf ahli atau manajer sumber daya manusia. Ke-6. Analisis manajemen. Ke-7. Staf ahli riset operasi. Ke-8. Resepsionis. Ke-3. Provider. Ke-10. Ahli statistik dan lain-lainnya. Saya John akan membacakan slide presentasi selanjutnya. Penerapan, upaya untuk memenuhi tuntutan profesi tentunya bukan hal yang mudah bagi calon pekerja. Situasi kerja yang berupa lingkungan kerja, teman kerja, peralatan kerja, dan sistem kerja tentunya membutuhkan proses belajar dan waktu dalam penerapannya. Untuk menjadikan pekerjaan baru lebih cepat dikuasai prakteknya, setiap kali penempatan dalam pekerjaan diberikan training terlebih dahulu. Dari proses kerja yang cukup lama menunjukkan bahwa untuk memiliki profesi terhadap salah satu pekerjaan dibutuhkan pembelajaran yang tidak sebentar. Dalam penerapannya, profesi yang ditekuni cukup dengan menerapkan apa yang menjadi etika dan kode etik yang ditetapkan secara konsisten. Penerapan etika profesi dan kode etik dalam pekerjaan yang dapat dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter yang sesuai profesi yang ditekuni. Pembentukan perilaku pekerja. Pembentukan karakter tersebut dapat terlihat pada setiap pribadi dalam melakukan setiap pekerjaan dan perilaku kerja pada profesinya. Konsistensi terhadap perilaku kerja semacam itu akan membentuk budaya kerja yang baik dari orang tersebut. Kinerja yang dapat dilihat secara kasat mata dari perilaku profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah sikap tanggung jawab, adaptif, disiplin dalam setiap tindakan, teliti, memiliki kesetiaan terhadap profesi, terlihat dari penggunaan waktu kerja, dan responsif atau peka terhadap lingkungan kerja serta berpengalaman sesuai profesi. Ingin mendapatkan profesi yang profesional memerlukan sistem pendidikan yang tinggi, sedangkan untuk profil dunia kerja merupakan jenis pekerjaan yang dapat kamu tekuni setelah lulus SMK, bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Secara jelas, perbedaan itu terlihat pada kemampuan pengetahuan yang dibuktikan dengan jenjang pendidikan yang disyaratkan. Sebuah profesi membutuhkan spesifikasi pendidikan khusus yang menjadi tuntutan pekerjaannya. Sedangkan untuk profil dunia kerja maupun jenis pekerjaan yang dapat kamu tekuni setelah lulus SMK, bidang MP dan layanan bisnis, untuk dapat mengisi sebuah profesi kamu harus menambah pengetahuan dan cara menempuh pendidikan yang lebih tinggi sesuai bidang yang disyaratkan. Sebagai seorang profesional profesi, maka dibutuhkan etika yang cukup untuk memiliki profesi yang profesional, yaitu penampilan yang bersih, penampilan yang rapi, menghargai jabatan orang lain, memiliki prinsip yang baik, bertanggung jawab dalam pekerjaan, memiliki empati yang baik, menghormati dan memiliki sopan santun, bekerja tepat waktu, menjadikan pribadi yang serius dalam pekerjaan tersebut, dan fokus kepada handphone melainkan kepada pekerjaan tersebut. Kamu mungkin bisa menemukan solusi yang tepat saat kamu ingin mengambil pekerjaan yang cocok denganmu, yaitu sesuai dengan minat dan kemampuan, berlatih agar tetap fokus dalam satu tujuan, memilih kantor yang memiliki fasilitas kita yang mendukungmu untuk tetap produktif, memiliki atau mengadakan perayaan keberhasilan setiap tahun, menciptakan ruang kerja yang nyaman, terbuka dan selalu berkomunikasi dengan setiap karyawan dan atasan.
Ingin mendapatkan profesi yang profesional memerlukan sistem pendidikan yang tinggi, sedangkan untuk profil dunia kerja merupakan jenis pekerjaan yang dapat kamu tekuni setelah lulus SMK, bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Secara jelas, perbedaan itu terlihat pada kemampuan pengetahuan yang dibuktikan dengan jenjang pendidikan yang disyaratkan. Sebuah profesi membutuhkan spesifikasi pendidikan khusus yang menjadi tuntutan pekerjaannya. Sedangkan untuk profil dunia kerja maupun jenis pekerjaan yang dapat kamu tekuni setelah lulus SMK, bidang MP dan layanan bisnis, untuk dapat mengisi sebuah profesi kamu harus menambah pengetahuan dan cara menempuh pendidikan yang lebih tinggi sesuai bidang yang disyaratkan. 98% kebanyakan pekerja tidak fokus kepada pekerjaannya tersebut, menjadikan pribadi yang buruk dengan fokus bermain handphone atau berbicara kepada seorang di jam kerja tersebut berlangsung. Dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Layanan administrasi dokumen pergundangan, transportasi, distribusi, dan pengiriman adalah bagian penting dan rantai pasokan dan logistik suatu bisnis. Ini melibatkan sejumlah tugas administratif yang perlu dijalankan dengan baik untuk memastikan barang-barang dan produk dapat dipindahkan dengan efisien dari masuk dan pelangganan. Beberapa contoh layanan administrasi dokumen dalam konteks ini meliputi pemrosesan pesanan, mengelola pesanan dari pelanggan, termasuk pengambilan pesanan, verifikasi dan pengaturan pengiriman, manajemen persediaan, melacak stok barang, pembaruan inventaris dan menginformasikan kapan perlu mengganti persediaan. 2. Pemantauan pengiriman, memantau status pengiriman barang, mengkoordinasikan dengan penyedia layanan pengiriman dan memberikan pembaruan kepada pelanggan, dokumentasi dan pelabelan. Membuat dan mengelola dokumen pengiriman seperti faktur, surat jalan dan tanda terima serta pelabelan yang diperlukan untuk pengiriman. Pabean dan izin adalah mengurus proses pabean dan pengizinan yang diperlukan untuk import dan ekspor barang. Manajemen logistik adalah perencanaan rute pengiriman yang efisien, manajemen armada kendaraan, dan pengelolaan logistik pergudangan. Pelaporan, membuat laporan tentang kinerja, operasional, efisiensi, dan biaya untuk membantu pengambilan keputusan kepatuhan regulasi, memastikan bahwa semua dokumen dan produser mematuhi peraturan pemerintah terkait pengiriman dan logistik. Layanan ini seringkali dapat disediakan oleh perusahaan logistik, pergudangan, atau perusahaan pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam manajemen rantai pasokan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses logistik berjalan dengan lancar, dokumen-dokumen terkait terkelola dengan baik, dan pelanggan penerima pesanan mereka secara tepat waktu. Sekian materi terkait layanan administrasi, dokumen pergudangan, transportasi, distribusi, dan pengiriman. Maaf jika ada kesalahan kata, terima kasih. Pelayanan prima, mengapa pelayanan prima penting? Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama setiap bisnis. Pelayanan prima membantu menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Reputasi bisnis, pelayanan yang baik membangun reputasi positif yang dapat meningkatkan daya tarik bisnis Anda. Pertemuan bisnis, pelanggan yang puas cenderung kembali dan memberikan referensi kepada orang lain, mendukung pertumbuhan bisnis Anda. Definisi pelayanan prima, pelayanan berikut berkualitas tinggi, pelayanan yang melebihi harapan pelanggan, fokus pada pelanggan, memahami dan merespons kebutuhan unik pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi apa yang pelanggan inginkan dan butuhkan. Komponen pelayanan prima. Komponen utama pelayanan prima komunikasi efektif. Berkomunikasi dengan jelas dan mendengarkan pelanggan. Respon cepat. Menanggapi permintaan dan pernyataan pelanggan secara cepat. Keterampilan dan pengetahuan karyawan. Karyawan yang terlatih dengan baik mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Keramahan dan sikap positif. Sikap positif dan keramahan menciptakan suasana yang nyaman. Langkah-langkah meningkatkan pelayanan prima. Cara meningkatkan pelayanan prima, pelatihan karyawan. Investasikan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan
dan pengetahuan karyawan. Langkah-langkah meningkatkan pelayanan prima. Cara meningkatkan pelayanan prima, pelatihan karyawan diinvestasikan dalam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dari pengetahuan karyawan penggunaan teknologi. Strategi pelayanan prima. Strategi untuk mencapai pelayanan prima, personalisasi pelayanan. Menyelesaikan pelayanan sesuai kebutuhan individu pelanggan. Program loyalitas pelanggan, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Manajemen keluhan yang efektif, menangani keluhan dengan cepat dan efisien untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Terima kasih. Halo, saya Octaviani Chong dari 10 MP. Perkenalkan, saya Arga Pratama dari kelas 10 MP. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul moda transportasi. Moda transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang ataupun manusia yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Moda transportasi terdapat 3 jenis, yaitu moda transportasi darat, laut, dan udara. Contoh moda transportasi darat ada mobil, bis, dan kereta api. Contoh moda transportasi laut ada kapal laut dan perahu. Contoh moda transportasi udara ada pesawat dan helikopter. Kelebihan moda transportasi. Kelebihan moda transportasi adalah menjangkau tempat yang sulit untuk dijangkau, menghemat waktu dan tenaga, dapat meningkatkan ekonomi juga. Nah, kekurangan moda transportasi adalah membuat lalu lintas macet, meningkatkan polusi udara. Akan menjelaskan permasalahan dan solusi dalam moda transportasi. Permasalahan lalu lintas macet. Solusi pengembangan transportasi massal dan pembatasan jumlah kendaraan bermotor. Solusi permasalahan kerusakan infrastruktur. Solusinya perbaikan dan perawatan rutin. Permasalahan biaya tinggi. Solusinya penerapan tarif yang wajar dan pengembangan teknologi hijau seperti mobil listrik. Kesimpulannya, transportasi adalah suatu kebutuhan bagi masyarakat modern. Pada saat yang saksama, perlu memperhatikan dampak lingkungan akibat aktivitas transportasi. Kita pengguna teknologi modern dan kesadaran kita sebagai pengguna transportasi yang akan memerlukan bagaimana kita akan menjalankan kebutuhan transportasi di masa depan. Baik, saya pamit undur diri karena kalau saya maju terlalu gengsi. Sekian, terima kasih kepada kita pada penghujung presentasi ini. Ayu Tinting is eating. Thank you for everything.